Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Dea Surya Kartika. Nah, di sini saya akan melakukan presentasi mengenai akasia. Nah, sebelum saya melanjutkan dari presentasi ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu akasia. Nah, akasia adalah penyakit yang jaringan dari otot esofagus lambung saat menelan. Istilah akasia berarti gagal untuk mengendur dan merujuk pada ketidakmampuan dari lower esophageal sphincter cincin otot antara esofagus bagian bawah dan lambung. Nah, untuk membuka dan membiarkan makanan lewat ke dalam lambung. Sebagai akibatnya, pasien-pasien dengan akasia mempunyai kesulitan dalam menelan. Nah, untuk anatomi fisiologi, esofagus berfungsi membawa makanan, cairan, sekret dari faring gaster melalui suatu proses penelan. Nah, di mana akan terjadi pembentukan bolus makanan dengan ukuran dan konsistensi yang lunak. Proses menelan terdiri dari dua fase, yaitu fase oral dan fase pirangeal. Nah, fase oral yaitu makanan dalam bentuk bolus akibat proses mekanik bergerak pada dorsum, lidah menuju orofaring. Nah, kemudian platum, mol bagian atas dinding posteroid faring terangkat. Nah, kemudian fase parengeal. Nah, kemudian adapun etiologi dari akalasia. Untuk bagian akalasia dibagi dalam dua bagian, yaitu akalasia primer dan akalasia sekunder. Adapun akalasia primer yang paling sering ditemukan. Nah, untuk akalasia sekunder itu yang jarang ditemukan. Nah, akalasia primer penyebab yang jelas tidak diketahui, diduga disebabkan oleh virus neurotropik dan faktor keturunan. Nah, kemudian untuk akalasia sekunder atau yang paling jarang ditemukan, kelainan ini dapat disebabkan oleh infeksi, tumor intraluminir seperti tumor kardia atau pendorong ekstraluminer seperti Pseudoxsthia pancreas. Kemudian kemungkinan lain dapat disebabkan oleh obat antikolinergik atau pasca-vagotomi. Nah, kemudian untuk patofisiologi dari akalasia yaitu terbagi dua, obstruksi pada sambungan esofagus dan lambung akibat peningkatan sphincter esofagus bawah atau SEB, istilah jauh di atas normal dan gagalnya SEB. Nah, yang kedua, peristaltik esofagus yang tidak normal disebabkan karena aperistaltik dan dilatasi 2/3 bagian bawah korpus esofagus akibat lemah dan tidak terkoordinasi peristaltik sehingga tidak efektif dalam kerjanya. Nah, kemudian diagnosis banding. Adapun diagnosis banding terbagi dua, yaitu struktur esofagus dan keganasan pada esofagus. Nah, kemudian adapun terapi non bedah yang diberikan yaitu terapi medikasi, yang kedua injeksi botulinum toksin, yang ketiga pneumatic dilatation. Nah, kemudian adapun komplikasi yang terjadi. Komplikasi yang terjadi yaitu obstruksi saluran pernapasan, bronkitis, pneumonia aspirasi, dan lain-lain. Nah, baiklah, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.